Halo semuanya, perkenalkan saya Rian Dwi Puspita dari kelas Biologi A Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Ipomoea batatas. Nah, berikut adalah klasifikasinya. Jadi, tanaman ini berasal dari kerajaan Plantae, divisinya Tracheophyta, kelasnya Macroliopsida, bangsanya Solanales, sukunya Convolvulaceae, marganya Ipomoea, dan spesiesnya Ipomoea batatas. Klasifikasi ini saya ambil dari Tischendorf. Nah, selanjutnya habitusnya. Tanaman ini dikenal dengan nama ubi jalar, termasuk tanaman ubi-ubian dan tergolong tanaman semusim dengan susunan utama terdiri dari batang, ubi, daun, dan bunga. Di sini ada video yang saya ambil sendiri. Jadi ini adalah penampakan atas dari tanaman ubi jalar. Yang terlihat adalah daun-daunnya saja berbentuk hati, berwarna hijau dan ada juga yang berwarna ungu. Nah, ini adalah gambar dari umbi tanaman ubi jalar. Pertama, akarnya. Akarnya ini tunggang, warnanya ungu, diameternya 0,5 cm. Ini teman-teman bisa lihat gambarnya yang sedang saya tunjukkan ini. Selanjutnya, batangnya. Batangnya ini merambat, bercabang-cabang, berwarna hijau, serta batangnya ini tidak berkayu dan diameternya 0,5 cm. Selanjutnya daun. Daunnya itu pangkalnya berbentuk hati dengan ujungnya meruncing, berwarna hijau. Panjang bagian tengahnya itu 16 cm dan lebar bagian tengahnya itu 15 cm. Venasi daunnya itu cross venule. Selanjutnya bunganya. Bunganya ini berbentuk trompet, tersusun dari 5 helai mahkota dan 1 helai putih. Bagian dalam bunga berwarna ungu, sedangkan bagian luarnya berwarna putih. Selanjutnya umbinya. Umbinya ini berwarna ungu, diameternya 19 cm pada bagian tengah ini, dan panjangnya 22 cm. Bentuknya lonjong, berkulit keras. Umbinya ini terletak pada di bawah permukaan tanah, sehingga ini pada saat diambil mesti dicangkul dulu tanahnya, baru akan terlihat umbinya. Nah, berikut adalah ilustrasi gambar yang saya gambar sendiri. Jadi ini misalnya yang saya tunjukkan ini batas dari tanahnya gitu. Jadi umbi dan akar itu terletak di bawah permukaan tanah. Sedangkan di atas permukaan tanah itu hanya terlihat batang, daun, serta bunganya saja. Nah, pada gambar ini yang kedua, yang B ini adalah ilustrasi gambar dari daun tanaman ubi jalar. Jadi pada pangkalnya itu berbentuk hati dan pada ujungnya itu meruncing, serta tulang daunnya itu cross venule. Selanjutnya ada manfaatnya. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada gambar, jadi umbi tanaman ubi jalar ini dapat dikonsumsi, dapat dengan direbus atau dengan dipotong tipis-tipis untuk dibuat keripik gitu. Nah, kandungan karbohidrat dari umbi tanaman ubi jalar ini hampir setara dengan kandungan karbohidrat pada nasi, sehingga tanaman ubi jalar ini dapat digunakan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Nah, ini ada manfaat lain dari tanaman ubi jalar. Jadi, tanaman ubi jalar ini mengandung pigmen antosianin yang berfungsi sebagai antioksidan, serta pigmen antosianin inilah yang memberi warna ungu pada tanaman ubi jalar, sehingga dapat digunakan sebagai pewarna ungu alami. Selain itu, tanaman ubi jalar ini juga mengandung kalsium yang baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Baik, sekian pemaparan seputar Ipomoea batatas dari saya. Terima kasih.